Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Saya perjalanan menuju airport Bandara Haluleo, airport Haluleo di Korea Selatan. Saya bersama Adinda Alia Maharani, mahasiswa tingkat akhir program studi politik. Semestinya wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhirnya itu kami lakukan di rumah, tapi karena saya yang terlambat atau karena Alia terlambat, terpaksa saya ajak saja sekalian di mobil supaya tugasnya bisa terselesaikan secepatnya sehingga bisa selesai tepat waktu. Silakan deh. Pak, saya mau bertanya, bagaimana proses rekrutmen calon anggota legislatif pada Partai Demokrat? Proses yang kami lakukan, ada kami susun pedoman organisasi, petunjuk pelaksanaan, di mana di dalam juklak itu saya memasukkan beberapa tahapan, dibuka, ada publikasi bahwa pendaftaran sudah dibuka, kemudian setelah ada publikasi itu di dalamnya sudah dicantumkan jadwal, ya, termasuk syarat-syarat. Itu kemudian dibuka di kantor DPC dan DPD. Tentu Lia lebih tahu pendaftaran itu diperuntukkan untuk DPRD Kabupaten Kota dan DPRD Provinsi, karena kalau DPRD itu di DPP. Pendaftaran juga itu bisa langsung datang ke kantor DPC, bisa juga online melalui aplikasi yang kami buat. Kemudian ada juga tokoh atau kader atau person yang kami anggap mumpuni, memenuhi kompetensi, punya kapasitas, ya, yang sering saya istilahkan punya poin, punya join dan punya poin, ya. Itu kami surati. Misalnya Alia, kami tim itu anggap dia punya poin, dia punya join, dia punya koin, itu kami surati. Kami surati ajak untuk masuk ke politik, menjadi anggota legislatif. Itu mekanismenya, tahapannya. Setelah itu ada seleksi berkas yang memang rumit, itu di dapil yang peminatnya banyak. Disitulah kami buat tim, karena mesti ada yang digugurkan, mesti ada yang karena kuota alokasi itu tentukan KPU, misalnya sementara satu kota itu alokasinya kan 6, pendaftarnya kemarin itu 8 atau 9. Nah, itu ada yang kami diinikan, termasuk mereka yang tidak mampu melengkapi administrasi yang dimintakan oleh KPU. Pertanyaan berikutnya, Ya. apakah ada peraturan yang dibuat sendiri oleh Partai Demokrat? Ada, itu tadi juklak tentang rekrutmen caleg itu. Juklak itu apa, Pak? Petunjuk pelaksanaan. Jadi dia mengatur teknis, termasuk syarat-syarat, tapi itu diadopsi dari undang-undang. Misalnya ijazahnya minimal SMA atau setara. Itu undang-undang. Dan persyaratan-persyaratan lainnya, misalnya dia berbadan sehat, keterangan narkobanya, bebas narkobanya ada, jiwa dia tidak gila, misalnya, itu ada. Jadi itu kemudian yang dilengkapi pada saat pendaftaran di KPU. Ulangi di partai. Ya. Berapa lama estimasi proses perekrutan calon anggota legislatif bila misalnya? Lama itu kami laksanakan itu kurang lebih 90 hari, karena memakan waktu yang cukup lama tersebut,
karena mesti juga dikonsultasikan ke Dewan Pimpinan Pusat. Ada regulasi baru saat ini yang mewajibkan DPC DPD itu surat pencalonannya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat. Akhirnya itu membuat kami mesti ke Jakarta presentasi apa. Kemudian ini juga aplikasi Silon ini, melalui Silon ya tentu namanya baru, apalagi ada DPC yang memang internet jaringan internetnya masih belum baik. Nah, ini yang memakan waktu ya, tapi tentu ajuannya adalah jadwal yang disusun KPU. Apa saja syarat Partai Demokrat Sulawesi Tenggara untuk dapat menjadi calon anggota legislatif? Itu tadi, dia harus punya poin. Poin itu tentu kami ingin mewujudkan anggota legislatif yang paham akan tugasnya. Dia bisa bicara tentang pengawasan, implementasi penyelenggaraan pembangunan, bisa menjadi agregator aspirasi masyarakat. Mungkin dia paham legislasi, dia juga paham politik anggaran. Jadi harus punya poin, ya, dia punya poin, punya kapasitas dan bisa memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, ya. Tadi saya sebutkan itu.